Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Man shalla sholatal khamsah ma'al jamaah falahu ajrahu khamsatul asya. La yusibu fid dunya yarfa'ullahu fi azabal khabri yu'da kitabihi fi yaminihi yamuru kalbarkil khatifi yadkhulul jannah la hisab wala azab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, imam, khatib dan bilal. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Sehat? Kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Ada yang punya masalah? Banyak. Banyak yang punya masalah. Berarti yang di depan saya muka-muka bermasalah galau. Yang punya masalah kita doakan mudah-mudahan Allah carikan jalan keluar dari masalahnya. Ada yang punya utang? Banyak juga. Yang punya utang kita doakan mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa kita kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu subuh ini ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan hidup kami dunia dan akhirat. Ya Allah, kami minta kepadamu subuh ini rezeki yang halal lagi baik. Hanya dengan rezeki yang halal lagi baik, doa-doa kami Engkau ijabah. Ya Allah, kami minta kepadamu subuh ini amalan yang diterima. Sebab dengan amalan yang diterima, Engkau akan masukkan kami ke dalam surgamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta, yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang bisa kita rasa dan yang kita tidak bisa rasa. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, kita termasuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mohon kiranya sampaikan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyira wa nazira rahmatan lil alamin. Berkumpulnya kita di Masjid Baitur Rahman ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita akan nanti kumpul kembali di dalam surganya Allah. Jalan-jalan ke Pantai Panjang, tidak lupa minum kelapa muda. Saya doakan bapak dan ibu berumur panjang, mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita tadi dari rumah datang ke masjid. Sudah datang ke masjid, kita sholat subuh berjamaah. Setelah kita selesai sholat subuh berjamaah, kita dengarkan pengajian. Berarti itu artinya menjadi lumbung pahala bagi kita. Kemudian di samping itu juga salah satu lumbung pahala itu adalah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah tadi. Apa kata Nabi? Man sholat sholatal khamsah ma'al jamaah falahu ajrahu khamsatul asya. Siapa-siapa yang menjaga solat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya,
dilakukan secara berjamaah, maka diberikan oleh Allah 5 macam hadiah. 5 macam hadiah diberikan oleh Allah, Pak, bagi orang yang menjaga solat berjamaah. Mana yang pertama, Buya? Yang pertama, la yusibu fit dunia. Oh, Allah akan hilangkan daripadanya kesusahan hidup di atas dunia. Jadi kalau orang solat berjamaah tu, Pak dan Ibu, nyo hatinya gembira, hatinya senang, hatinya tak susah. Kenapa tidak susah? Karena dia menjaga solat yang 5 dengan berjamaah. La yusibu fit dunia, dihilangkan kesempitan hidup di atas dunia. Kalau masih susah nyo sudah jago solat, masih susah jo, bukan solatnya yang salah, mungkin cara dia melaksanakan solat itu yang salah. Nanti di ujungnya, nanti pengajian ini sebelum suruh Bapak Ibu juga akan saya sampaikan kesalahan-kesalahan yang kita berbuat di dalam salat. Tapi itu yang jelas dulu. Kalau kita menjaga solat berjamaah, la yusibu fid dunya, Allah angkat daripadanya kesempitan hidup di atas dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu fi azabal qabri, Allah angkat daripadanya azab kubur. Apa artinya dia diangkat daripadanya azab kubur? Bagi orang yang solat berjamaah, ditiadakan azab kubur. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, ujian azab yang paling berat, azab yang paling berat atau ujian yang paling berat itu yang kita hadapi menghadap Allah itu adalah ketika di alam kubur, Pak. Kalau dunia aku tak berapa ujiannya, tapi yang paling berat itu adalah alam kubur. Sampai-sampai Utsman bin Affan lewat kuburan itu selalu nangis, Pak. Padahal Utsman bin Affan itu kata Nabi orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi lewat kuburan nangis. Orang bertanya, hai Utsman bin Affan, kenapa kau lewat kuburan nangis? Kan engkau kan sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Apa jawab Utsman? Alam kubur ini adalah alam yang paling berat yang kita lewati. Kalau di alam kubur ini kita bisa selamat, maka yang kedua, yang ketiganya kita akan selamat. Tapi kalau di alam kubur kita tidak selamat, maka yang kedua, yang ketiganya tidak selamat. Jangankan pekerjaan, jangankan dosa besar, dosa kecil pun diazab dalam kubur. Kan sering kita dengarkan cerita para ustaz. Kata Nabi lewat 2 kuburan. Nabi lewat 2 kuburan. Lalu Nabi berdoa di 2 kuburan tu, lalu diletakkan oleh Nabi pelepah korma. Sahabat bertanya, kenapa kau berdoa di 2 kuburan itu ya Rasulullah? Dan kenapa kau letakkan pelepah korma di situ? Jawab Nabi, Pak, orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Makanya saya berdoa kepada Allah agar Allah ringankan azabnya. Lalu kenapa kau letakkan pelepah korma di situ? Saya berharap selama pelepah korma itu belum mati, azabnya dikurangi oleh Allah. Emangnya orang yang di dalam kubur ini dosa besar ya Rasulullah? Tidak. Tapi dosa kecil yang diremehkan. Yang satu adalah kuburan lanang, yang satu kuburan betino. Apa sebabnya kuburan lanang itu diazab oleh Allah ya Rasulullah? Kuburan lanang ini diazab oleh Allah bukan dia melaksanakan dosa besar, tapi dosa kecil yang diremehkan. Apa yang dilakukannya? Yang lanang itu diazab karena setelah buang air nyodak istinja, nyodak bersuci. Gara-gara dak bersuci aja Pak dan Ibu lah diazab dalam kubur. Itu siapa tu? Tu kuburan lanang. Tapi apakah yang perempuan tidak juga istinja? Napa yang lanang baik? Pak, Bu, Pak, dengar Pak, Bu, dengar. Sehat? Kelihatan dari wajahnya. Apa tandanya orang sehat, Bu ya? Dimanapun dia duduk mudah tidurnya. Itu tanda orang sehat itu.
Memang beda kami-kami ini ngaji pagi dengan ngaji malam, Pak. Kalau ngaji malam itu, kalau nengok mata-mata bapak-bapak, ibu-ibu, ibarat mata tu wattnya 50 watt catih. Tu malam tu, Pak. Tapi kalau subuh ngaji, Pak, itu ibarat lampu 15 watt. Kalau panjang nian saya ceramah, tinggal 10 watt. Kalau lunak lah suara saya, tinggal 5 watt. Tambah lunak, dak nyawat lagi. Nyo di belakang lain nganggu je, Pak, nganggu. Tapi nganggu pertama nyo balik, Kak. Nganggu kedua separuh balik. Nganggu ketiga dak balik-balik. Lah selesai buya ceramah, terbangunnya. Keceknya, alangkah cepetnya buya aku selesai ceramah. Bukan buya tu yang cepet selesai ceramah, awak tu yang tidur. Tu tandanya orang sehat. Tu ulang lagi, Pak. Jadi kuburan. Apakah kuburan batin diazab tino tu diazab karena tidak istinja? Tak. Sebab ada juga yang tidak istinja, tapi kalau nengok persentasi memang banyak yang lanang, Pak. Tidak istinja tu. Kalau yang tino tu, Pak, kalau dia di pasar, kalau di pasar terdesak buang air kecil, dak ada WC, nyutahan sampai ke rumah ibu-ibu tu. Ada WC, dak ada air, nyutahan sampai ke rumah tu. Ada WC tapi airnya kecil, nyutahan sampai ke rumah tu. Tapi kalau bapak-bapak terdesak buang air kecil, tu. Kadang-kadang ada WC, dak ada WC di balik mobil jadi juga. Di ban mobil jadi juga. Tu. Padahal dalam kitab fikih, hal yang pertama dibicarakan adalah kitab taharah. Bersih. Supaya kita tidak diazab oleh Allah, maka diajarkan kita membersihkan. Maka supaya tidak memberatkan, maka alat pembersih itu banyak. Tidak mesti air. Kalau tidak ada air, boleh dengan kertas. Tidak ada kertas, boleh dengan batu. Tidak ada batu, boleh dengan tanah. Tidak ada tanah, boleh dengan daun. Asal jangan daun jilatang. Kok salah pula? Tu. Yang satu lagi siapa ya Rasulullah? Kuburan perempuan. Kenapa yang perempuan ini diazab oleh Allah? Karena perempuan yang diazab ini oleh Allah bukan dosa besar, tapi dosa kecil tapi diremehkan. Siapa itu? Yang perempuan yang tidak menjaga lidahnya. Perempuan gimana? Yang suka gunjing, yang suka fitnah, yang suka ngupe, ngerumpi. Apakah lanang-lanang dah ada? Ada. Tapi kalau nengok persentasenya, ia banyak. Tu. Tapi bukan ibu-ibu di Masjid Baitur Rahman, tidak. Kalau ibu-ibu Masjid Baitur Rahman nya elok galo, Pak. Dah ada, elok galonya tu. Dak, kalaupun ada yang elok paling seorang dia berdua nya. Kalau dikumpulkan banyak juga itu. Tuh. Maka orang yang solat berjamaah, insyaallah menurut hadis ini, yarfa'ullahu fi azab al-qabri, Allah angkat daripadanya azab kubur. Tak ada azab kubur, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dah percaya, cubalah. Kalau masih ada juga azab kubur, balik ke dunia. Temui saya kelak. Tuh. Kemudian yang keempat, yang ketiga, apa hadiah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang solat berjamaah? Yu'da kitabihi fi yaminihi. Nyo mendapat kitab amalnya nanti di sebelah kanan. Kenapa mendapat kitab amal sebelah kanan? Setiap yang kanan tu yang elok. Salaman tangan kanan, makan tangan kanan, ngasih duit tangan kanan, nerima duit yang elok, Pak. Maka kenapa? Banyak baiknya daripada buruknya, banyak pahala ketimbang dosa. Beda dengan yang sebelah kiri. Kalau didapat kitab amal sebelah kiri, itu tanda yang jelek-jelek, Pak. Apalagi dioncekkan aja Madetina.
Kalau orang mendapatkan kitab amal sebelah kiri, ibarat dosa lebih banyak daripada pahala, keburukan lebih banyak daripada kebaikannya. Itu sebelah kiri. Kalau kita nanti dapat kitab amal sebelah kanan, berarti kita alamat selamat. Tapi kalau dapat sebelah kiri, alamat badan dosa akan banyak, Pak. Lalu apa? Ketika dia mendapatkan kitab amal sebelah kanan, sebelah kiri, dia menyesal. Kenapa dosanya lebih banyak? Dan penyesalan itu diabadikan oleh Allah dengan ayat yang kita baca tadi, Pak. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu penyesalan orang yang dapat kitab amal sebelah kiri, Pak. Apa kecenya? Kamu lihat orang-orang kafir itu di akhirat nanti. Nyo takut, nyo menunduk, lalu dia mengangkat tangan kepada Allah sampai di akhirat. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang saya sudah lihat akhirat itu memang ada. Sekarang saya sudah dengar, ya Allah, janjimu memang benar. Farji'na na'mal solihan. Kembalikan kami ke Allah, ya Allah, ke atas dunia. Nak ngapo kau ke atas dunia? Na'mal solihan, nak beramal soleh. Sebentar aja jadilah Allah. Kenapa? Inna muqinun. Sekarang saya sudah yakin. Itu penyesalan orang kafir di akhirat, Pak. Karena mendapat kitab amal sebelah kiri. Ini yang ketiga, Pak. Yang keempat, yamuru kalbarkhil khatipi. Orang yang mendapat kitab amal sebelah, orang yang menjaga solat. Yang keempat adalah meniti titian syirat seperti kilat. Nah, tuh. Meniti titian syirat seperti kilat. Dan yang kelima, Bapak Ibu, yang menjaga solat yang 5 secara berjamaah, yang paling penting kuna nomor 5. Apa itu yang nomor 5? Yadkhulul jannah la hisab wala azab. Dia masuk ke dalam surga, tidak lagi dihisab, tidak lagi diazab. Kenapa? Solatnya sudah baik. Maka kata Nabi, kata Allah, hai malaikat, kau periksa solat wajibnya. Kalau lengkap solat wajibnya, kau masukkan dia ke dalam surga. Cak mana puasanya, ya Allah? Cak mana zakatnya, ya Allah? Dah usah kau hitung. Kenapa? Itu dianggap baik. Kenapa? Karena solatnya sudah baik. Kalau belum lengkap bagaimana, ya Allah? Kau tengok solat sunatnya. Antara solat wajib dengan solatnya sudah lengkap, maka masukkan dia ke dalam surga. Dah usah kau hitung puasa, dah usah kau hitung zakatnya. Kenapa? Dianggap baik. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita insya Allah yang menjaga solat yang 5 berjamaah, 5 macam hadiah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi, Pak, yang jaga solat tadi diberikan minum macam hadiah. Yang pertama, kelapangan hidupnya di atas dunia. Yang kedua, diangkat daripadanya azab kubur. Yang ketiga, mendapat kitab di sebelah kanan. Yang keempat, meniti titian syirat seperti kilat. Yang kelima, masuk ke dalam surga, tidak lagi dihisap, tidak lagi diazab. Ini yang kita dapatkan. Cuman Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang kadang-kadang bukan saja di masjid ini, tapi ada di masjid-masjid lain saya tengok ada suatu kebiasaan-kebiasaan di masjid yang tidak mesti kita biasakan, Pak. Jadi saya ulang lagi, ada kebiasaan-kebiasaan kita di masjid yang tidak mesti kita biasakan. Apa contohnya? Ini yang terjadi dalam kesalahan-kesalahan dalam solat. Yang pertama, Pak,
Ada orang bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid saya lihat mudah saja dia melintasi orang yang sedang solat. Itu kebiasaan yang tidak baik. Ada pak, ada orang solatnya melintas di depan. Banyak kan? Dan itu kebiasaan yang tidak boleh dan dilarang oleh Nabi itu. Nya solat sunat sekian ini. Itu lewat di depannya, dekat sujudnya. Kata Nabi, daripada engkau melewati orang yang sedang solat, maka lebih baik dia tegak 40 hari daripada dia melintasi orang yang sedang solat. Hanya kadang-kadang lemak baik. Ke bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke Mekah pak, itu kadang-kadang kalau kita melintasi orang solat, hanya cekokannya tangannya tu pak. Misalnya kita solat di sini, dia solat, itu lewat, hanya cekonya tangannya pak. Tapi kalau kini kita model gitu kan bapak dan ibu, mungkin barangkali orang ngecek solat apa ni kau. Itu masih mendingan tu. Ada orang kadang-kadang yang tak ngerti diginikannya, salamnya. Karena tak ngerti pak. Nah itu penyakit yang pertama itu. Kebiasaan yang tidak perlu kebiasakan. Dan memang itu salah. Dan ada tak bapak-bapak dan ibu-ibu atau ibu-ibu di belakang kita sedang solat orang lintas? Ada pak? Itu tidak boleh kata Nabi. Dan yang kedua, supaya orang tidak melintasi kita dalam solat, jangan solat dekat pintu. Supaya apa jangan solat dekat pintu? Supaya jangan orang melintasi. Ini di dalam lapang pak, di sini lapang, hanya solat dekat pintu tu. Solat sunat tapi orang lewat pak. Jangan gara-gara kita orang berdosa. Itu satu. Jadi dilarang melintasi orang yang sedang solat. Supaya tidak dilintasi, maka pindahlah ke dalam. Kemudian yang kedua pak, ini yang sering juga saya sampaikan ini, bahwa di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan kita memperbesar pahala. Salah satu pahalanya bagi kita laki-laki, saf yang paling utama, saf yang nomor berapa pak? Nomor 1. Para sahabat zaman Nabi asal dapet saf yang nomor 1, nyo mengundi-ngundinya pak. Biar kami nomor 1, biar kami depan. Cuman kita kadang-kadang, mohon maaf, lah dapet kesempatan dapet pahala yang besar, kadang-kadang pahala itu dikasih ke kawan. Nyolah mau lah dapet akan solat di tegak paling depan pak. Tapi apa katanya? Silakan pak, silakan pak, sedepan pak, silakan pak. Hanya belakang. Ada pak? Kurang cerdas. Itu kurang cerdas. Tengoklah kalau di Mekah pak dan ibu, orang berduyun-duyun nak kedekek ke Ka'bah pak. Kita udah usah deket-deket berduyun ke Ka'bah, ke depan aja pak. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak boleh kita biasakan yang betul. Yang ketiga pak, Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, doa yang mustajabah, tapi tidak ada saya lihat di Masjid Baitur Rahman. Ada beberapa waktu doa mustajabah pak. Satu, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi ketika khutbah kedua di Jumat tu pak, sudah khutbah pertama kan duduk tu. Nah ketika itu, ketika khotib duduk itu, anak kita jamaah berdoa. Sebab di situ doa-doa yang mustajabah. Yang kedua, ketika hari hujan lebat. Nah ketika kita musim hujan sekarang, ketika hujan lebat tu berdoalah. Doa. Yang ketiga di masjid. Selama kita di masjid. Yang keempat, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Misalnya orang azan, sudah orang selesai azan, kita solat sunat. Menunggu solat wajib itu berdoa. Tapi tidak semua orang yang mengambil seperti ini pak. Malah ada saya tengok di masjid lain tu pak, kan saya tengok pagi ni.
Setelah orang azan subuh, dia setelah selesai solat sunat, bukannya berdoa, tapi ngotanya bu Pak. Tapi di Masjid Baitur Rahman tak ada kan bu? Tak ada, kalau Masjid Rahman tak ada. Kalau ada, paling-paling seorang sebanyak itu. Yang banyak tu kawannya yang banyak. Tu Pak. Tu yang ketiga, kebiasaan. Yang keempat lagi, kebiasaan yang tidak boleh kita biasakan. Apa? Ketika muazin sudah iqamat, dia berkatakan begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, ketika mengucapkan qad qamatis shalah, kita ini paklah tegak berdiri. Kan sudah diapa-apakan Pak. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo mencari kemenangan. Qad qamatis shalah, salat harus tegak lagi. Tak boleh duduk-duduk lagi tu. Nah, kita kebiasaan apa? Lah selesai kawan-kawan iqamah, kita masih santai aja duduk. Tapi di Masjid Baitur Rahman tidak. Kalau kita di Masjid Baitur Rahman, saya tengok setiap sudah mulai imam sudah ke depan, sudah qomat ayyal shalah ayyal falah, kita kebanyakan sudah berdiri. Kalaupun ada yang tak berdiri, paling seorang yang banyak tu. Nah, itu kebiasaan yang tidak dibiasa. Itu yang selanjutnya. Yang kelima Pak, kebiasaan yang tidak boleh dibiasa. Apa? Tidak mengikuti imam ketika kita menjadi masbuk. Artinya tidak mengikuti gerakan atau posisi imam ketika kita dalam keadaan masbuk. Nyo ada makmum. Makmum itu artinya mengikut imam mulai dari takbir. Yang kedua masbuk, mengikuti imam cuman ketinggalan. Ada ketinggalan 1 rakaat, ada ketinggalan 2 rakaat. Nah, yang disebut dengan kesalahan selanjutnya adalah tidak mengikuti imam pada posisi imam ketika kita masbuk. Apa artinya? Ini kebiasaan Pak. Contohnya, kita sedang terambik, kemudian imam sedang sujud, kita sudah datang. Kebiasaan kita apa Pak? Nunggu imam sampai tegak. Lah sujud imam, duduk imam nyo belum lagi, nyo lah tegak Pak. Kemudian lah sujud kedua imam nyo masih. Lalu kapan dia takbir? Ketika imam sudah tegak dengan rakaat selanjutnya, baru dia takbir. Itulah kesalahan Pak. Apa? Menunggu imam sampai naik. Padahal tidak begitu Pak. Yang benarnya bagaimana? Ketika kita sudah sampai takbiratul ihram, kemudian apa? Apa yang dilakukan imam, kita lakukan. Sujud imam ketika itu kita sujud, ruku imam ketika itu kita ruku, dan kemudian duduk imam itu kita duduk. Jangan nunggu imam sujud, tunggu tu. Ada? Tak, di Masjid Baitur Rahman tidak. Nah, saya sudah sampaikan ini Pak dan Ibu jamaah yang dimuliakan. Ini kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang terjadi bagi kita Bapak dan Ibu. Kemudian apa lagi? Kesalahan-kesalahan dalam salat itu adalah memandang ke atas selama solat atau melihat ke kiri ke kanan tanpa alasan tertentu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nak tengoklah kalau di dalam solat berjamaah kan kita tidak bisa nengok kawan kan. Tapi tengoklah kadang-kadang ketika solat dia sendirian Pak, solat sunat. Allahu Akbar. Ketika kita sudah membaca Allahu Akbar, maka kiblat kita 3 Pak. Kiblat wajah, kiblat arah, kiblat hati. Kiblat arah ke Mekah, ke Ka'bah. Kiblat wajah ke tempat sujud. Kiblat hati kepada Allah. Nah, artinya apa? Pandangan kita ke tempat sujud. Ini kadang-kadang kita tengok Bapak Ibu, Allahu Akbar, pandang ini. Nengok kanan, nengok kiri. Ada?
itu mencuri dalam solat adalah mencuri pandangan ketika dalam solat. Maka di tempat sujud, Pak. Nah, termasuk kesalahan ketika dia menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengok kadang-kadang tidak disadari itu, Pak. Itu kesalahan-kesalahan yang sering kita temui Bapak Ibu di dalam solat. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini banyak nih Pak. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya, silakan. Ada yang tanya? Silakan. Tuh beliau. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Kami sering melihat di YouTube itu Pak, ada yang mengatakan kalau sholat itu waktu membaca Al-Fatihah tidak boleh mejam, tidak boleh mejam. Mejamkan mata. Iya. Nah, terus tapi kalau kita kenyataannya kan kadang-kadang kita berjamaah itu, apalagi sholat Jumatnya, itu di depan kita tuh ada yang pakai tulisan maju mikirkan apalah artinya. Nah, atau apa artinya tulisan itu yang aneh karena itu iklan mungkin ya. Baik. Jadi itu gimana Pak kalau mejam? Hukum memejamkan mata dalam sholat. Oh gitu. Baik. Sebelum saya jawab, saya baca ini Pak. Menutup mata dalam salat hukumnya adalah makruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, menutup mata buka dari menutup mata itu bukanlah sunnah. Yang terbaik adalah jika membuka mata tidak merusak kekhusyukan solat, maka lebih baik melakukannya. Namun jika merusak akan kekhusyukan solat, maka memejamkan mata tidak boleh. Maksudnya Bapak Ibu, hukum asalnya menutup mata itu makruh. Gini. Maka kita harus nengok. Tapi dengan menutup mata itu yang menyebabkan kita khusyuk, maka menutup mata jauh lebih baik daripada membuka mata. Itu. Tergantung mana yang lebih khusyuk kita nengok daripada nutup. Kalau kita menutup mata rasanya kita akan khusyuk, maka itu lakukan nutup mata. Tapi kalau kita merasa terbuka mata itu adalah lebih khusyuk, maka buka mata. Awalnya adalah khusyuk. Bapak Ibu tengok di masjid Nabawi itu, di Masjid Haram itu, kita tengok itu segalanya terbuka mata galau. Malah kadang-kadang ngototnya di depan itu. Nah itu hukumnya Pak. Boleh menutup mata kalau memang menutup mata lebih khusyuk daripada membuka mata. Nah, itu. Ada yang lagi tanya? Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertanyaan yaitu bacaan dalam gerakan. Bacaan? Ya, baik ruku, sujud. Nah itu kan kita bacakan dalam hati, kalau nggak salah, atau sebagaimana yang sebaiknya. Sementara jemaah ada yang membacanya kedengaran oleh kita. Setiap gerakan itu gerakan sujud, berdiri, pokoknya terdengarlah apa yang dibacanya. Terdengar? Ya, oleh kita dari kiri kanan. Apakah itu menyalahi atau bagaimana yang sebenarnya? Mohon keterangan. Terima kasih. Baik. Mengeraskan bacaan, mengeraskan suara hingga mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Ibnu Taimiyah menyatakan siapapun yang membaca Al-Quran dan orang lain sedang sholat, maka tidak dibenarkan baginya untuk membacanya dengan suara keras karena akan mengganggu mereka. Kita kesalahan-kesalahan selanjutnya Bapak Ibu, kadang-kadang yang dalam sholat itu yang suara kencang itu imam Pak, yang jamaah tidak Pak. Ini kadang-kadang ada puluh jamaah yang apa kata imam? Allahu Akbar. Akhirnya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Akhirnya
Rabbana lakal hamdu. Sampai baca tahiyat, nyo kencangkan Pak. Siapa yang terganggu? Kanannya terganggu, kirinya terganggu Pak. Kadang kawan kala hampir sampai innaka hamidu majid, tapi karena mendengar kawannya sebelah cuman sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hanya ngikut pula yang itu Pak. Gara-gara apa? Karena mengeraskan bacaan. Maka mengeraskan bacaan selain daripada imam dalam solat, maka tidak dibenarkan. Itu mengganggu nanya itu Pak. Jadi tidak boleh. Jadi jangan ada lagi suara, yang suara itu cukup imam. Yang makmum tidak usah kencang suaranya. Ada beberapa masjid saya tengok, saya tegur langsung. Nah, siapa tadi yang mengeras suara? Jadi cukuplah imamnya. Nyo kadang-kadang lebih kencang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nyo kencangan Pak. Nah itu, ini menurut Ibnu Taimiyah ini tidak dibenarkan. Kemudian saya langsung lagi Bapak Ibu, ada dua pendapat di dalam buku sifat-sifat solatnya Rasulullah. Ada makmum ketika berjamaah dua. Ketika solat dia solat jahar, dia ngikut imam, maka ada dua Pak. Boleh dia membaca Al-Fatihah, boleh dia mendengar saja bacaan imam. Maksudnya apa? Ketika imam membaca Al-Fatihah, dia mendengar saja bacaan imam. Ketika imam membaca ayat, dia juga membaca ayat dalam hatinya. Apakah dia tidak membaca? Tidak, dia cukup mendengar saja. Sebab mendengar itu sama dengan membaca. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua ada yang mengatakan yang hanya boleh dibaca oleh makmum cuman ketika jahar itu adalah Al-Fatihah. Kalau ayat tidak. Kapan kita baca Al-Fatihah? Ketika imam sudah selesai baca Al-Fatihah, baru kita baca ayat. Makanya di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan itu, jika kamu mendengar orang yang membaca Quran, maka hendaklah kamu diam supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kalau ada orang yang tidak membaca Al-Fatihah ketika imamnya jahar, itu berarti dia cukup mendengar saja. Mendengar saja boleh dalam buku sifat-sifat Rasulullah. Tapi kalau memang kurang yakin kita, rasanya kurang afdal, rasanya buya kalau tidak baca Al-Fatihah, silahkan baca. Sebab memang dalam hadis itu la salatan liman yaqra'il baqiyatil kitab, tidak ada solat kecuali baca Al-Fatihah. Kemudian ketika imam membaca dengan sir, maka kita juga membaca dengan sir. Seperti solat zuhur itu kan sir semuanya, kita baca galung. Ini Bapak Ibu jamaah yang bilang. Ada lagi yang tanya? Ada lagi? Baik, saya lanjutkan. Mungkin nanti ada. Tidak apa-apa kalau ada nanti pertanyaan-tanya. Tadi ada tinggal tadi, ketika orang sudah qomat, sudah berdiri, maka apa? Kami para imam itu biasanya yang diajarkan itu adalah melihat safnya jamaah. Tuh posisi kami, lihat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah memberikan komando kepada jamaah. Kan ada tuh, sufufakum fa inna taswitis min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf, sebab lurus dan rapatkan saf itu kesempurnaan salat. Kalau ada imam yang mengatakan demikian, jangan pula dalam hati kita nyinyir nian imam kau. Tak boleh. Atau kecek, kamilah tahu. Tak boleh. Sebab itu kewajiban imam. Maka zaman Nabi Bapak Ibu, zaman Nabi itu Nabi belum akan takbiratul ihram sebelum safnya lurus dan rapat. Beliau nengok aja dulu. Yang kedua, kenapa beliau tengok? Beliau nengok, oh iko latwo, iko lah remetik, iko lah samurat, iko punya kepentingan. Makanya apa? Beliau itu kalau menjadi imam, beliau pendek-pendekkan. Tapi pendeknya Nabi, tak beliau katakan berapa ayat, sesuai dengan kemampuan yang ada, kebiasaan di jamaah itu. Itu Pak. Jadi gitu. Jadi itu tugasnya imam Pak, meluruskan, rapatkan.
zaman Umar bin Khattab, Pak. Ini zaman Umar. Supaya lurus dan rapat saf itu, Umar pakai pedang, Pak. Nyambinya pedangnya. Luruskan, kata sahabat Umar. Saking pentingnya, Pak. Zaman Utsman hebat lagi, Pak. Apa? Ada satu orang yang tukang meluruskan saf. Saking pentingnya, Pak. Sudah diluruskan, sudah dirapatkan. Satu orang tadi, itu kerjanya tuh. Lalu apa? Sudah lurus rapat, sudah kata komando tadi. Baru imam tu Utsman bin Affan tahu. Itu saking pentingnya meluruskan dan merapatkan saf. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, mungkin 4 bulan 5 bulan, saya ngisi di masjid raya. Lalu saya solat waktu itu. Lalu saya solat ketika itu. Apa yang saya lakukan? Ternyata di masjid raya safnya jarang-jarang, Pak. Kenapa jarang-jarang? Setiap jamaah membawa sejadah besar. Sudahlah sejadah besar dibawanya, jarang pula. Saya ketokan. Saya WA Pak Nasih, saya WA Ustaz Dani Hamdani ketika itu, saya WA Pak Mawardi ketika itu. Bagaimana menjadi contoh masjid raya? Kenapa? Saya tengok jamaahnya itu, kata saya, masih ada yang jarang safnya. Padahal itu masjid raya, kata saya. Saya WA. Siap Ustaz, nanti kami akan lakukan. Dan Alhamdulillah kemarin waktu malam keberapa, saya ke situ, Alhamdulillah sudah mulai rapat kembali. Dan tak banyak lagi yang bawa sejadah besar-besar, Pak. Ini bawa sejadah besar kadang-kadang ni. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya sampai di situ? Nah, itu di belakang sekali. Terpaksa Pak ngasih mic ke beliau. Tak apa-apa. Kita diskusi aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, yang ingin saya tanyakan, ketika imam membaca Al-Fatihah, apa kita misalnya harus diam kita mendengarkan? Seandainya di dalam hati kita mengartikan bacaan Al-Fatihah itu boleh nggak, Pak? Kita mengartikan di dalam hati. Coba diulas kecil beliau. Iya, tapi di dalam hati. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dalam hati kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi di hati, Pak. Tidak jelas, Bu. Apa? Mengulang azan? Misal. Oh, menjawab azan ya, Bu? Bukan, Pak. Misalnya kan imam lagi membaca Al-Fatihah, ya kan? Kita harus kita di dalam hati kita mendengarkan? Seandainya kita mengartikan di dalam hati kita, tapi tidak tidak dilapaskan, Pak. Kita mengartikan saja di dalam hati. Baik. Apa arti yang dibaca oleh imam? Makasih. Sudah paham saya. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita yang membaca berarti bisik-bisik dari hati, bisik-bisik itu kalau kita yang membaca. Kalau di waktu solatnya sir. Tapi kalau kita mengikut imam, tidak mesti pula kita baca di mulut, tapi kita dengar di telinga, dibenarkan dalam hati. Cukup itu, Bu. Jadi kenapa? Karena kita cuma mendengar imam saja. Karena kita dengar imam saja begitu. Kecuali kalau imam tu bacaannya sir, maka kita harus baca. Yang namanya baca, Bapak Ibu, bukan di dalam hati, tapi pakai mulut dengan bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisik. Tapi kalau mengikut imam, tidak pula mesti kita harus baca. Imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu kita dengan mulut kita Alhamdulillah. Tidak mesti. Kenapa? Karena kita mendengar bacaan imam itu sama dengan membaca. Cukup mendengar saja. Kecuali kalau solat imam tadi sir. Ya.
Iya, saya terangkan. Apa? Pak Ustadz, maksudnya begini Pak Ustadz. Imam membaca Al-Fatihah, sementara makmum mengartikan dalam hati. Oh, Nah, itu mengartikan. maksudnya. Menghayati, kira-kira begitu. Mengartikan ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mengartikan dalam hati ada apa-apa, tapi jangan membaca. Nah, mengartikan misalnya, dan memang kalau kita ini kan baca Al-Fatihah itu kan dialog dengan Allah. Dialog dengan Allah, kita meminta Allah, kita bertanya, kita mengatakan, Allah jawab seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kan dalam hati kita, ya mesti kita artikan dalam mulut kita, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cukup dalam hati aja merasakan bagaimana Allah itu kasih sayang kepada kita, yang merupakan segala puji bagi Allah. Maka ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan jawab, hamdani abdi, maka telah memuji hambaku kepadaku. Begitulah makanya Bapak Ibu membaca Al-Fatihah itu tidak boleh salah. Kalaupun salah, jangan salah fatal. Nah, dan saya bingung juga Bapak Ibu, ada di YouTube, ada dia membaca ayat Al-Fatihah itu senapas baik Pak. Nah, saya bingung juga senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin katanya. Nah, sudahlah itu Bapak dan Ibu, salah satu dari yang paling penting lagi adalah tomak-ninah. Apa tomak-ninah dalam sholat? Berhenti dari rukun ke rukun, atau tenang dari rukun ke rukun. Misalnya begini Pak, kita tomak-ninah, Allahu Akbar, berhenti aja sejenak begini sudah. Walaupun sebenarnya tidak ada yang kita baca, tidak masalah Pak, tapi yang penting itu tomak-ninah aja dulu. Berhenti dulu. Samiallahu liman hamidah, berhenti aja dulu. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allah. Nah, di mana tomak-ninahnya itu Pak? Nah, ada juga jamaah yang kita tengok Bapak Ibu. Apa jamaah yang kita tengok? 3 modelnya Pak. Jamaah itu kan 3 model tuh. 1 mendahului imam, 2 serempak dengan imam, 3 mengikuti imam. Yang kita yang mana Pak? Mengikuti imam. Yang mendahului imam ke mana? Ini imam, ini makmum. Ini mendahului, ini imam nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam belum bangkit, nyala bangkit duluan Pak. Itu namanya mendahului imam. Kata Nabi, siapa yang mendahului gerakan atau bacaan imam dalam solat, ditukar dengan kepalanya dengan kepala keledai. Berarti kenapa? Tak patuh kepada pimpinan. Itu mendahului. Ini Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Karena agak lama imam sujud, rukuk, nyo duluan. Nyo tegak duluan. Sambil ngancam pula tu Pak. Rasain kau imam setinggalkan. Ngapa lambai-lambai nian katanya. Padahal solatnya sudah tidak lagi ngikuti imam. Yang kedua Pak, yang kedua adalah serempak dengan imam. Ini imam, ini makmum. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu serempak dengan imam. Boleh tak? Boleh. Cuman dikhawatirkan kalau serempak dengan imam itu, suatu saat kita bisa mendahului gerakan atau bacaan imam dalam solat. Sebab Bapak Imam, Ibu, tidak semua imam itu kadang-kadang mendahulukan gerakannya. Contoh, kalau kami ini di Masjid Baitur Rahman dengan beliau Pak Profesor, kami lapal. Apa dulu supaya kita tidak didahului oleh imam, atau supaya kita tidak didahului oleh jamaah? Misalnya, gerakan dulu atau bacaan dulu? Maka gerakan dulu. Misalnya, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Dia sudah bergerak ke atas, baru baca Samiallahu liman hamidah. Yang diikuti orang itu gerakan kita atau bacaan kita Pak? Bacaan kan? Orang tidak niat. Nah, kalau kita serempak tadi, kadang-kadang ada imam Allahu Akbar, hanya ceko-ceko aja. Orang lah ruku galau. Kemudian ketika itidal, Samiallahu liman hamidah, orang lah tegak galau di belakang. Kalau dia ketika sujud, Allahu Akbar, dia maka Allahu Akbar, orang sudah sujud galau, hanya masih ceko-ceko juga baru nampak.
Yang di belakang imam tahu, tapi yang di sudut situ, yang di sudut itu ibu-ibu tahu tak? Itu berartilah mendahului imam. Makanya imam yang bijaksana itu dia tahu Pak, dia paham. Jadi apa? Gerakan dulu, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu Pak. Nah ada yang parah lagi Pak, bukan mengikuti imam, tapi apa? Menunggu imam di jalanan. Tahu nunggu imam di jalanan? Apa kata imam? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Imam belum ngecek apa-apa, hanyalah siap Pak untuk sujud. Katanya. Allah sampai itu. Tu nunggu imam di jalanan tu Pak. Ada tak yang model itu? Ada juga. Jangan. Jadi sebelum komando jangan dulu Pak. Makanya selesaikan komando. Makanya yang nomor 3 itu Pak, mengikuti imam. Namanya ngikut imam di belakang. Allahu Akbar. Lah bar kecil imam baru kita mulai. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Pak. Makanya kadang-kadang kita tengok di Mekah, di Madinah tuh duo imamnya, tapi sebenarnya bukan duo tuh Pak. Komando satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang kedua tuh Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, ini satu lagi Pak. Kalau imam ngecekkan Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar. Ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kita Rabbana walakal hamdu. Jangan ngecek pula Sami Allahu liman hamidah. Imam ngecek Sami Allahu liman hamidah, nyong ngecek Sami Allahu liman hamidah. Betul lah salah? Salah. Tapi ada tak membaca Sami Allahu liman hamidah? Ada Pak. Yang ada tuh yang ngecekkan Sami Allahu liman hamidah, rupanya nyo tak lo hadir di sini. Itulah payahnya tuh Pak. Lah do kesempatan untuk mendengarnya, nyo tak perlu hadir Pak. Kesalahan terus tuh Pak. Nah ini ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Habis? Yes, pas. Udah ya? Nah, masih banyak sebenarnya mau diskusikan. Ada lagi tanya? Mana orangnya? Jangan sembunyi, nanya. Baik, satu lagi karena dengan jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang jelas sore. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya tentang sholat berjamaah. Kita tahu di dalam sholat berjamaah atau dalam sholat sendiri, bacaan tahiyat adalah komunikasi Nabi kita dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah. Tapi di dalam prakteknya, baik waktu kita sholat berjamaah membaca at-tahiyatul mubarakatus itu, kita belum sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imamnya sudah assalamualaikum. Kita ngikut imam atau tahiyatnya kita selesaikan? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya mulai dari atas dulu ya, supaya nyambung dengan kata beliau. Cukup. Ketika ada bacaan imam itu Pak, salah satu saya contohkan. Misalnya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min, saya badu. Itu yang panjang. Yang pendeknya Rabbana walakal hamd. Artinya ketika sholat tarawih yang kebanyakan, misalnya Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu dia sujud. Boleh Pak. Kenapa boleh? Karena imam cuman membaca Rabbana walakal hamd. Itu boleh. Makanya kebanyakan imam-imam untuk sholat tarawih itu sampai situ aja Pak. Rabbana walakal hamd, lalu dia sujud. Kalau yang agak lebih panjangnya, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Yang lengkapnya apa? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'in ba'du. Tapi ketika kita baru membaca Rabbana walakal hamdu mil'us sama, lalu imam tulah ruku, berarti imam tu cuman membaca Rabbana walakal hamdu. Satu. Yang kedua, membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa biham
bihamdi atau subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kalau yang cepat imam itu maka ada dua. Ada yang membaca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Boleh tak? Boleh. Tapi yang sempurnanya subhana rabbil azimi wa bihamdi. Tapi kalau ada imam yang baca cepat begitu berarti subhana rabbil azim. Tuh. Paham sampai situ? Baik, kita lanjut. Kemudian ketika imam kita membaca tahiyat, kita baru membaca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Kita baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kebetulan kita sampai baca itu, tapi imam sudah baca Assalamualaikum. Maka bapak-bapak, ibu-ibu atau teman ibu-ibu yang nanya tadi, kalau itu yang terjadi, maka upayakan karena itu sudah terakhir Pak, upayakan boleh kita menyelesaikan terlebih dahulu. Tuh, kalau ingin menyelesaikan, selesaikan terlebih dahulu. Yang tidak boleh itu adalah luput daripada gerakan satu rukun dari imam, terlambat lebih dari satu gerakan imam. Itu yang tidak boleh Pak. Contohnya, imam rukuk, dia belum rukuk Pak. Walaupun dia belum rukuk, tapi harus dia serempak bertemu ketika rukuk walaupun sejenak. Yang tidak boleh itu apa? Ketika imam rukuk, dia belum rukuk juga kena menyelesaikan bacaan. Mana yang tidak boleh? Sudah mulai tegak imam ke atas, lalu biar dia rukuk, itu yang tidak boleh Pak. Kenapa? Sudah melebihi satu rukun. Jadi kalau walaupun sebentar lama tu dia rukuk, sebentar aja dapat, boleh. Tapi kalau sudah imam lah naik ke atas, berarti kita termasuk adalah masbuk. Ini yang terlambat tadi Pak. Nah, jadi kalau memang kita terlambat model itu, maka upayakan, karena ini sudah imam sudah baca salam, maka upayakan bapak-bapak, ibu-ibu bisa diselesaikan. Kenapa? Itu sudah terakhir. Nah. Baik, barangkali itu saja. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi nanti akan kita coba berdiskusi kembali masalah-masalah yang terbaik menurut solat kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua. Oh, saya dalam. Terima kasih. Sama Pak. Banyak ilmunya Pak. Oh, terima kasih. Ya. Masya Allah. Ya. Oh, terima kasih.